apa kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat saja ya. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Madison County. Film ini rilis pada tahun 2011. Sebelum mulai, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya ya guys. Oke lah, daripada penasaran, kita langsung saja intro. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang baru tersadar dari pingsannya. Wanita ini bernama Christy. Begitu mobil ini berhenti, Christy mencoba untuk kabur. Namun, kemudian scene berpindah ke dua orang mahasiswa yang bernama James dan Will. Mereka berencana akan ke sebuah kota kecil yang bernama Madison County. Mereka tak pergi berdua saja. Mereka akan mengajak teman mereka yang bernama Jenna dan Brooke. Sesampainya di rumah Brooke dan Jenna, Will malah disambut dengan saudaranya Brooke yang bernama Kyle. Kyle ini sangat protektif terhadap adiknya yaitu Brooke. Syukurnya tak berselang lama, Brooke dan Jenna keluar dari rumah mereka. Dan secara mengejutkan, Kyle memutuskan untuk ikut dengan mereka. Kyle melakukan hal itu agar ia bisa menjaga Brooke. Akhirnya mereka pun mulai perjalanan menuju Madison County. Saat di perjalanan inilah James menjelaskan tujuan ia pergi ke Madison County. Tujuannya ialah James akan mewawancarai seorang penulis buku. Orang itu adalah David Randall. David Randall menulis buku tentang kisah nyata yang terjadi di Madison County. Buku itu menceritakan tentang seorang pria yang bernama Damien yang merupakan seorang pembunuh berantai. Selama 2 dekade terakhir, Damien sudah membunuh sebanyak 33 orang. Dan hanya David Randall lah yang berani mempublikasikan kisah ini ke publik lewat bukunya. James juga mengatakan bahwa perjalanan menuju Madison County akan memakan waktu yang cukup lama. Beberapa jam kemudian, mereka pun berhenti karena Kyle mabuk darat. Tak lama kemudian mereka dihampiri oleh seorang pria. Pria ini datang untuk menanyakan tujuan James dan kawan-kawan. Sebelum ia pergi, pria ini menunjukkan jalan pintas ke James dan kawan-kawan. Could take just before the 16. Karena sudah malam, akhirnya James dan kawan-kawan memutuskan untuk bermalam di sebuah hutan yang tak jauh dari jalan raya. I'm gonna go to the bathroom. Keesokan paginya di saat Jenna terbangun, ia merasa ada seseorang yang sedang mengintainya. Tak berselang lama, seseorang itu langsung pergi. Di saat mereka berkemas-kemas, Jenna menceritakan ke James bahwa tadi ada seseorang sedang mengintai dirinya. James pun mengatakan saat ini posisi kita masih dekat dengan jalan raya. Mungkin itu hanya orang lewat saja. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan. Di sini James tidak mau melewati jalan pintas yang diberitahukan oleh pria semalam, karena James takut pria itu hanya menjebak mereka semua. Setelah beberapa jam perjalanan, Brooke meminta ke James agar berhenti sebentar karena ia ingin buang air kecil, dan Kyle yang menemani Brooke untuk buang air kecil. Sedangkan Will memoto Jenna dan James. Setelah itu, Will pergi ke tempat lainnya untuk mencari objek yang akan difotonya. Namun tiba-tiba saja ternyata itu adalah Brooke. Di sini, Brooke mengajak Will untuk mantap-mantap. Ternyata selama ini Brooke dan Will berpacaran, dan hal ini tak diketahui oleh Kyle. Tak lama kemudian Kyle menghampiri mereka. Kyle mengira Will sedang memfoto Brooke yang sedang buang air kecil. Hingga pada akhirnya terjadilah keributan di antara mereka. Syukurnya James berhasil meredamkan suasana panas ini. There's no sense in getting pissed at each other. Singkat cerita saja, akhirnya mereka pun sampai di Madison County. Karena perut mereka keroncongan, mereka pun memutuskan mampir ke sebuah warteg.
Anehnya, saat mereka masuk ke warteg ini, semua pengunjung warteg itu menatap mereka dengan dingin. Karena hal itu, mereka pun bertanya ke kasir warteg yang bernama Erma ini, "Kenapa mereka memandang kami dengan sangat dingin?" Erma pun menjawab, itu dikarenakan warga di sini jarang bertemu dengan orang asing. Bahkan, warga di sini juga kurang menyukai adanya warga asing yang masuk ke daerah ini. Setelah itu, James bertanya ke Erma alamat rumah David Randall. Erma menjawab bahwa David Randall sudah lama menghilang. Lalu James bertanya tentang keberadaan Damien. Erma menjawab Damien tak pernah ada, karena Damien itu hanya tokoh fiksi yang di buku tulisan David Randall. Lalu James mengatakan bahwa aku dapat surat dari David Randall. Erma pun menjawab, mungkin itu hanya orang iseng saja. Setelah selesai makan, James tak putus asa akan mencari rumah David Randall. Dan James berharap agar teman-temannya dapat membantu dirinya. Sebelum pergi, ada seorang pria mendekati Will. Pria ini keberatan melihat Will memfoto area sekitar warteg itu. Karena sudah geram, pria ini langsung mengeluarkan pisau untuk mengancam Will. Syukurnya Kyle datang untuk membantu Will. Sebelum pergi, pria ini berpesan kepada Will dan kawan-kawan agar segera keluar dari kota ini selagi masih ada waktu. Singkat cerita saja, akhirnya mereka menemukan alamat David Randall. Namun sayangnya, jalan menuju rumah David Randall di portal. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk berjalan kaki menuju ke rumah David Randall. Setelah sampai di rumah David Randall, tampak rumah itu sudah kosong. Di sini mereka belum menyerah juga. Lalu Kyle menawarkan diri untuk kembali ke warteg tadi dengan menggunakan mobil James, guna mencari tahu tentang keberadaan David Randall. Setelah sampai warteg, Kyle pun bertanya ke Erma, apakah ada keluarga David Randall yang tinggal di sini? Erma pun menjawab bahwa keluarga David Randall sudah meninggal semua. Lalu Kyle pun meminta alamat makam keluarga David Randall. Setelah itu, Kyle pun mendatangi makam tersebut. Saat di makam, ada seorang pria yang menghampiri Kyle. Pria ini pun bertanya ke Kyle, "Apa kau datang bersama polisi?" Kyle pun menjawab, "Tentu saja tidak. Untuk apa aku membawa polisi?" Pria ini pun mengatakan bahwa saat ini para polisi sedang mencari seorang gadis yang hilang di daerah ini. Mungkin ini ulah dari Damien. Pria ini juga mengatakan bahwa dalang semua ini adalah Erma. Mendengar itu, Kyle pun langsung bertanya ke pria ini, "Apa maksudmu?" Sayangnya, pria ini memutuskan untuk pergi daripada menjawab pertanyaan Kyle. Sedangkan James dan kawan-kawan memutuskan untuk berpencar mencari keberadaan David Randall. Will dan Brooke akan mencari ke ujung jalan, sedangkan James dan Jenna pergi ke area belakang. Saat berada di ujung jalan, Will dan Brooke tanpa sengaja menemukan sebuah gudang yang tak terkunci. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk masuk ke gudang itu. Sedangkan James dan Jenna tanpa sengaja menemukan foto pria yang mereka temui tepi jalan kemarin. Dan di sebalik foto itu tertulis nama ayah, Erma, David, dan Damien. Kembali ke Kyle. Di saat Kyle mengejar pria tadi, tanpa sengaja ia bertemu dengan dua wanita cantik. Hingga pada akhirnya Kyle pun mengikuti kedua wanita ini. Kembali ke Will dan Brooke. Saat memeriksa gudang itu, Will memutuskan untuk mengambil tongkat baseball untuk berjaga-jaga. Sementara itu Kyle sudah dekat dengan kedua wanita itu. Ternyata kedua wanita itu hanya ingin mandi di sebuah sungai. Sedangkan James dan Jenna mulai khawatir dengan Kyle karena sampai saat ini Kyle belum juga kembali. Karena hal itu James pun memutuskan untuk mencari Kyle. Kembali ke Kyle. Tak berselang lama ada seseorang yang menyerang Kyle. Anehnya, kedua wanita ini bersikap biasa saja, seperti tak terjadi apa-apa. Kemudian, scene berpindah ke Will dan Brooke. Setelah selesai mengecek gudang, kini mereka ingin mencari David Randall ke tempat lain. Dan tanpa sengaja, mereka menemukan sebuah rumah. Sayangnya tak ada orang di rumah itu.
Tak lama kemudian Will ingin buang air kecil. Di saat Will buang air kecil, tanpa sengaja ia melihat jasad Kyle terbawa arus sungai. Di saat yang bersamaan, psikopat ini pun mulai mendekati Will. Lalu Brooke yang melihat kejadian itu, ia pun langsung kabur. Dan tanpa sengaja, Brooke bertemu dengan Jenna. Brooke pun langsung mengatakan bahwa ada seorang psikopat membunuh Will. Mendengar itu, Jenna pun langsung mengajak Brooke untuk kabur. Sementara itu, di saat James sudah berada di warteg itu, ia tak melihat mobil miliknya. Karena hal itu, ia pun langsung bertanya ke Erma tentang keberadaan Kyle. Erma pun menjawab, tadi ia ke sini, lalu ia pergi mencari sebuah jawaban. Di sini James sudah tidak percaya lagi dengan Erma. Itu dikarenakan James sangat yakin bahwa Erma ini sudah membohongi dirinya. Lalu James pun langsung menunjukkan foto yang ia temukan tadi. Ternyata yang ada di foto itu adalah David Randall. Lalu James bertanya ke Erma di mana anaknya David Randall. Erma pun menjawab, sebaiknya kau pergi sekarang juga. Bahkan James juga mengetahui bahwa Erma ini adalah ibunya Damien. Karena sudah muak dengan James, Erma pun langsung mengusir James. Tak berselang lama, David Randall pun datang menemui James. Lalu David membawa James ke suatu tempat. Sedangkan Jenna dan Brooke mulai diserang oleh psikopat tadi. Hingga pada akhirnya Jenna pun tewas di tangan psikopat ini. Sedangkan Brooke berhasil kabur. Kembali ke James. Setelah sampai ke tempat itu, James bertanya ke seorang pria, "Di mana putriku?" Lalu setelah tersadar, James sudah diikat dengan David dan anaknya. Ternyata anaknya David adalah Christy, wanita yang di scene awal tadi. Lalu James bertanya ke David tentang keberadaan teman-temannya. David pun menjawab, kemungkinan mereka semua sudah tewas. Tak lama kemudian, psikopat ini datang ke hadapan mereka, dan David memanggil psikopat ini dengan nama Damien. Lalu, David memohon ke Damien agar melepaskan mereka. Tanpa segan-segan, Damien pun langsung menikam David. Di saat yang bersamaan, James berhasil melepaskan ikatannya. Lalu James pun langsung menyerang Damien. Setelah itu, James, David, dan Christy mencoba untuk kabur. Namun, di tempat lain, Brooke dan James saling bertemu, namun di arah yang berbeda. Lalu Brooke pergi menuju ke warteg Erma. Di sana Brooke meminta bantuan ke Erma. Bukannya dapat bantuan, Erma malah membunuh Brooke. Dan cerita pun selesai, guys. Sekian untuk video kali ini. Jika terdapat banyak kesalahan, saya minta maaf. See you next video, guys. Wassalam.